Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu kita bicarakan tentang saatul ijabah, doa. Jadi saat diijabahnya doa diantaranya pada hari Jumat, dan tidak jelas kapan waktunya. Dalam hadis sahih itu pokoknya ada, dan itu sedikit waktunya. Karena itu kita harus banyak berdoa pada hari Jumat itu. Mudah-mudahan doa kita itu bertepatan dengan saatul ijabah. Itu sampai ya yang namanya hari Jumat itu sampai maghrib. Sekarang hadis nomor 491. An Jabirin radhiyallahu anhu qala madatis sunnatu anna fi kulli arba'ina fasaidan jum'atan, rawahu Daraqutni bi isnadin dhaifin. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, telah berlaku sunnah bahwa pada tiap 40 orang dan lebih wajib Jumat. Diriwayatkan oleh Daraqutni dengan sanad yang dhaif atau lemah. Ini sebetulnya bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan merupakan ketetapan yang Jumat itu harus 40. Ini kata Jabir, tapi Jabir juga menyatakan Allah sunnah. Tiap 40 wajib. Dan ada yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah Jumat itu pertama kali itu 40 orang. Anu rajinnya, rajin ngetang. Pan urang mah ayeuna kita aya anu ngetang sabaraha urang. Anu ngetang mah tukang konsumsi. Nya, gitu. Yang konsumsi ngetang gitu. Sabaraha satumpuk gitu. Nu mah upami naroskeun jamaah kadah ka tukang konsumsi. Cum kuring ngaos si katapang. Sabaraha cer konsumsi dibagikeun 800. Tapi itu juga belum tentu 800, lantaran bisi aya nu mesakan 2. Atanapi sareng barangkali gitu. Ini bukan ketetapan 40 itu, sehingga kalau 39 tidak boleh Jumat. Bahkan terjadi itu kekeh kudu 40 eta teh. Tinggal saurang deui piraku teh Jumaah. Aya nu luntang-lantung di jalan, ari cenah Jumaah, cenah bari jeung eta teh duka jalmi cageul duka henteu. Apa teu wajib? Eta napi budak saha wae cenah lalaki cenah Jumaah. Saha henteu budak lalaki orok atau napi balita tah Jumaah.
Nah, karena itu tidak ada ketetapan harus 40. Enggak tuh mah jerumaahan di luar negeri. Kita banyak orang, Pak. Bahkan di Indonesia juga di tempat-tempat tertentu tidak banyak orang itu. Di daerah-daerah yang minoritas itu kurang. Andai kan misalnya di Jawa Tengah itu kan ada daerah minoritas. Nah, di Bali ya misalnya 7 Jumaah kunaon ieu can 40, ayo dihitung unga poe. Unga Jumaah dihitung. Jangan sampai yang tidak wajib Jumaah dibedah. Sina jadi 40. Berdua juga bisa Jumat. Nah, ini kaitannya dengan hadis nomor 494. Ya. Kita lihat dulu ya 494. Antariq ibni Syihabin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan mamlukun wa imra'atun wa sabiyun wa maridun. Rawahu Abu Dawud wa qala lam yasma' tariqun minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajahul hakim min riwayati tariqin al-madhkuri an Abi Musa. Dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Jum'ah itu satu tuntutan yang wajib atau perintah yang wajib. Hakun itu banyak artinya. Atas tiap-tiap muslim dengan berjamaah. Jadi tidak ada Jumat sorangan. Kita pami Jumat sorangan mah nu adan dia komat, dia nu khutbah anjeuna, nu ngamplopan anjeuna. Kumaha tah? Jumaah cenah gitu. Jadi Jumaah itu harus berjamaah. Harus ada mustami, harus ada jamaah. Kecuali empat golongan. Satu hamba sahaya. Jadi hamba sahaya itu memang dibeli itu untuk dipekerjakan, untuk kerja. Anggeuskeun dia tong lamun teu anggeus tong waka can anggeus tong waka balik. Nah, misalnya ngakut korma Jumaah ge dikarenakan dia itu kaitannya dengan nyawa. Bisa dibunuh itu, bisa disiksa kan, bila juga disiksa. Dijual we cenah, dijual anu kedua masa anu meuli. Karena itu banyak yang disiksa. Nah, ini dibolehkan. Tidak menghadiri Jumat, tetapi wajib duhur. Sekarang tidak ada hamba saya. Mungkin saja sekarang ada orang yang menghambakan diri. Sebab saya pernah, Pak Ustadz, saya abdi teh di Hong Kong ieu teh. Ek Jumaah teh hararese. Sebab waktunya juga sempit. Jeung rencangan oge hararese deh gitu. Teu aya bisa khutbah deh. Menduaan teh kitu mun Jumaah teh. Kumaha solusi ti Ustadz cek simkuring teh pindah ke Indonesia. Beres ya. Atana pindah ke Arab gitu. Gawean tong di dinya. Ngajakeun itu. Jadi seperti hamba, boleh enggak saya jadi hamba sahaya yang tidak Jumatnya gitu. Dia mau menghambakan diri kali itu. Karena itu kita harus cari pekerjaan yang bisa melaksanakan ibadah Jumat. Saya sudah menjelaskan di sini tentang waktu Jumat itu. Kan waktu Jumat tuh waktu duhur, kadang-kadang duhur itu 35 ya. Sekarang berapa?
35. Sedangkan di kantor atau di pabrik istirahatnya kan setengah 12. Ada lagi yang jam 12 itu pukul 12 lebih 5, bahkan lebih 6. Sedangkan waktu istirahat tinggal setengah jam lagi. Dia khutbahnya panjang. Biasa dipecat tak Ustaz deh. Karena itu enak kalau khutbah di pabrik, di kantor itu. Isyarat, Ustaz tong meeting, wah itu cerita. Dalami sang sakedap ge sami, Pak. Nya. Sami, mending sakedap gitu. Itu kaitan dengan hamba sahaya. Jangan menghambakan diri. Sehingga tidak bisa Jumat. Yang kedua, wa mur'atun, perempuan juga tidak wajib Jumat. Mau dibahas perempuan mah. Wasobiyun, anak kecil, yang kedua anak kata mbah kecil deh. Ya. Anak kecil itu ya yang tidak wajib, yang belum balik. Wa maridun, dan orang sakit. Nah, dari yang 4 ini mamlukun, hamba sahaya laki-laki. Boleh tidak Jumat? Boleh. Anak kecil boleh? Orang sakit boleh? Boleh. Perempuan boleh? Nah, nu eta mah henteu. Nanya. Ini kecuali yang 4, tapi yang 3 boleh, yang 1 tidak boleh. Nah, tah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamba sahaya mah suatu saat akan jadi merdeka. Ya. Anak kecil akan jadi dewasa. Orang sakit akan sembuh. Kalau perempuan, eta masalah teh Pak. Ada yang berubah statusnya? Tapi sekalipun ada yang merubah status, kata Rasulullah, lihat kencingnya itu dari mana. Jadi ada nuk itu mah kudu wajib Jumat we. Sekalipun dia itu jadi perempuan tidak boleh. Urusannya juga itu warisnya juga terkait dengan waris. Atau perempuan yang ingin menjadi laki-laki, tetap saja dia perempuan, harus tutup aurat. Urusannya serang Allah eta mah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan dia berkata, Thariq bin Syihab itu tidak mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dikeluarkan dia oleh Hakim dari riwayat Thariq yang tersebut dari Abi Musa. Kartas tuh. Jadi Thariq bin Syihab itu diperkirakan tidak mendengar dari Rasul, tapi dia menyatakan dari Rasul. Ada keterangan. Hadis tersebut kuat dan sah dan dapat dijadikan alasan. Celaan-celaan orang terhadap diri hakim dan terhadap rawi-rawi tersebut di dalam sanad itu seperti Abu Bakar, Ubaid, Huraim, sudah saya jawab semuanya dalam risalah Wajibkah Perempuan Berjum'ah. Berarti ini kita harus baca bukunya, buku Ahasan. Jadi sekarang itu ada buku Ahasan setebal ini barangkali. Itu ada risalah Jumat, riba, dan macam-macam. Itu dibenerin teh. Dulu itu tercecer. Jadi Ahasan itu kalau punya masalah, kemudian beliau menjawab itu dengan menerbitkan buku. Jadi menerbitkan buku itu modalnya sendiri, dicetak sendiri, diketik sendiri, dijual sendiri. Itu Ahasan.
Pada saat itu belum ada komputer lagi. Tapi bisa nyetak buku, bikin buku seperti Bulughul Maram ini. Hari ini zaman komputer, nah itu tiasa. Kan? Bahkan Hasan itu berdakwahnya sampai ke presiden. Ya, dikirimnya aja buku itu. Siapa? Soekarno. Malahan Soekarno itu diakui oleh PDIP sebagai Hasan itu diakui oleh PDIP sebagai guru Soekarno. Bahkan ada gambarnya itu. Kepercanten angkat ke itu ke jalan. Ya. Di Tetek Jalan Layang kata Subroto dinya. Dan dari PSI sering diundang. Nah ini terkait dengan Hasannya. Jadi kita baca itu. Nomor 3, di risalah itu saya telah terangkan juga perkataan imam-imam yang mengesahkan hadis itu dengan panjang dan cukup. 4, orang yang berkeras kepala pada melemahkan hadis itu dengan melemahkan Imam Hakim adalah keterlaluan. Pada menurut dari membela hawa nafsu yang sudah terlanjur. Ini bahasanya begitu ya. Karena menurut hawa nafsu. Tapi kalau hadis ini dhaif, bakal repot Pak. Di rumah sakit kedah jumaah sok. Nya, ari budak leutik tiasa ditungtun. Terus anak balita kumaha mun hayang ngompol? Apa nyarita anak tidak boleh ya ketika Jumat teh budak leutik ceurik jempe atuh cenah. Atuh bata jumaah. Atau ibu-ibu bawa anak kecil, budakna nangis, jempe bata teu. Bata. Dengan mengatakan juga itu bisa tidak Jumat. Mengapa hadis ini dilemahkan? Apakah karena Thariq bin Syihab hanya karena Thariq bin Syihab tidak mendengar dari Nabi? Padahal ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim itu bukan dari Thariq bin Syihab tapi dari Abi Musa. Nah, hadis nu eta teh. Ada kemungkinan ini juga ini termasuk mursal ya. Mursal itu dhaif. Tetapi mursal sahabi itu boleh. Sebab para sahabat itu keimanannya kuat. Misalnya begini, mursal itu tabi'in tidak mendengar dari Rasul sebab tidak bertemu dengan Rasul itu, tabi'in itu. Jadi dia menerangkan dari Rasul padahal tidak bertemu. Jadi ada sahabat yang terlewat. Tapi ada sahabat yang tidak mendengar dari Rasulullah SAW, dia mendengar dari sahabat. Beda itu. Dan ini dikatakan Thariq bin Syihab itu diperkirakan karena mungkin tempatnya jauh, dia mendengar dari sahabat. Dan ini disebut juga mursal sahabi karena sahabatnya. Jadi sejaman tapi tidak bertemu. Apabila hadis ini dibantah juga, sebetulnya di dalam Al-Quran itu ada yang 4 orang ini. Nah, kita baca Jumatnya ya. Tapi ini harus diikuti dengan ilmu bahasa Arab. Coba kita baca. Kalau kita menggunakan kaidah bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti seluruhnya seperti halnya kewajiban siam. Seluruhnya. Walaupun di sini disebutnya laki-laki muzakkar. Tapi seluruh orang yang beriman diwajibkan Jum'ah. Kita lihat kalimat yang berikutnya. Idza nudiya, apabila diseru. Nudia itu laki-laki. Kalau perempuan nudiat. Kalau banyak nudu.
Pan orang dia mah dia jatah stripnya. Ada puila, puilu. Nu dia teh ala wazni puila. Tina nada nudia, nada nudia. Itu mufrad mudzakkar. Berarti alladzina amanu di sini tidak berlaku untuk laki-laki dan perempuan, seperti halnya siam, kutiba alaikumus siam, kum etama. Nah ini mudzakkar dan berarti yang dipanggil itu adalah laki-laki. Tidak begini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudu. Semuanya itu laki-laki perempuan nu gering oge. Nah ini nudia fi'lun madin majhulun. Terus wa naibu fa'ilihi, naib fa'ilnya itu domirun mustatirun. Diajar irabna. Nah, dia penting nanti. Tapi upami bingung keneh mah lah percaya lah ka dia. Udah, hese aja bahasa Arabnya. Mabniun ala fathi, kalau madinya maklum itu wa fa'iluhu domirun mustatirun. Kalau ini kan majhul. Majhul tidak ada fa'il tapi naib fa'il. Wa naibu fa'ilihi domirun mustatirun fihi jawajan takdiruhu huwa. Tah segitu lah atas pokoknya mah aya we ngartos. Nudiali sholati mi yaumil jumu'ati, itu untuk sholat pada hari Jumat. Nah, satu ya laki-laki yang dipanggil. Berarti yang keluar, yang tidak dipanggil siapa? Perempuan. Yang kedua, fas'au, bersegeralah, berusahalah, berjalanlah. Berarti orang sehat. Ya. Yang sakit berjalan kumaha atuh ieu na oge di naon teh? Di infus, lempang lagi teu bisa. Jadi ada yang sakit tapi masih bisa berjalan, masih bisa berusaha, dia harus. Berarti yang sakit tidak. Ila zikrillah, kepada zikir kepada Allah. Siapa yang berzikir itu? Itu orang dewasa. Berarti anak kecil mah itu bisa dicarekan. Jempe atuh itu ke jumaah cenah. Da mah ngartieun, Pak. Bahar kapungkur urang kitu ngartos banyak. Dangukeun itu Ustaz Gus nyarios sok mah jempe. Kunaon teh kitu. Tah, jung jajan. Beres. Nah, ila dzikrillah itu berarti yang mampu berzikir. Yang mampu berzikir adalah orang dewasa. Yang keempat, wadzarul bai', tinggalkan jual beli. Artinya tinggalkan bisnis. Yang bisa bisnis itu siapa? Orang merdeka. Dalam bahasa hayam mah justru barang dagangan dirantai, Pak. Jadi pembicara ke pasar teh dituntun gitu. Kapungkur sok meuli nu mana. Jadi didagangkeun gitu. Di terik matahari. Dirantai gitu. Nu dagang jelema, panu dagang daging jelema aya nya. Hah? Hah? Sadaya nanya dagang daging jelema. Hah? Dagang surabi gitu. Yang mah dagang daging jelema. Ya. Sarayana gitu. Nah, dalam ayat ini umpamanya ditelek-telek yang empat itu keluar. Yang pertama laki-laki,
perempuan tidak wajib ya, kata-kata nudia tidak nudu. Tapi mah kadah nganggo ilmu bahasa Arab i'rab teh. Yang kedua fas'au, bersegeralah, berjalanlah, berusahalah. Nah, kalau sakitnya cenah duh abdi menjadi bisu, dina naon bisuna? Na bujur cenah. Bari nangtung, atuh itu bisa dihukum. Masih bisa berjalan, masih wajib. Kalau sakit itu bermacam-macam. Ila dzikrillah, yang mampu berzikir kepada Allah. Berarti anak kecil tidak masuk. Wadharu bai', tinggalkan jual beli yang bisa bisnis. Itu hamba saya tidak bisa bisnis. Itu dibayar malahan. Jadi diberi makannya itu hanya untuk dikerjakan saja. Pan aya nu bere susu, bere daging, lain bager eta teh. Malah kuat. Dulu pernah ada itu di Banten, nu pabrikat teh dikurung gitu. Sehingga kita tahu itu karena ada yang kabur. Nah itu kembali lagi ke jalan yang lurus ya. Jadi hadis ini sahih. Tidak pakai hadis ini, tafsirkan Quran surat Al-Jum'ah tadi. Dan apabila hadis ini doib kemudian harus dilaksanakan, ini bakal repot. Hamba sahaya kedah Jumaah, yang sakit harus Jumaah, perempuan harus Jumaah, kan perempuan mah memberikan itu Jumat berkah, kesah anu masak. Siapa yang menunggu rumah? Siapa yang mengurus anak? Kayaknya dikecualikan lagi, kecuali yang punya anak kecil. Oh, kan beda deh. Dikecualikan lagi, kecuali perawat. Wah, Pak. Ya, Pak, perawat harus mengurus orang sakit. Perawatnya kan perempuan. Satpam perempuan. Kayak itu satpam perempuan. Saya pernah itu masuk ke pabrik, pas satpam kenapa pas satpam Jumaah abdi jaga itu. Sok cenah ku Pak Ustad atuh cenah jaga, lain kitu cenah. Ataupun abdi jaga mah atuh saha cenah anu bah. Ternyata ada satpam perempuan, itu saja dimanfaatkan. Kecuali memang bisa ditutup. Ya, tutup. Tidak bisa menerima tamu. Sehingga SPBU sedang Jumat, baru amak-amakan itu tah. Abdi ngalangkung tadi tutup kene ngojublak sedang Jumat. Dipikeun ngagorowok sabar jam jadi amak ka khotib. Padahal maling ke Jumaah itu teh. Kedahar da Jumaah nama sakadap da ini tem keberangan. Tah, saya sendiri kan sudah Jumat masih kan ditutup tah SPBU di Sekalimus teh. Padahal saya Jumatnya jauh. Dinya nu ngantai. Eta mah salah nu ngantai. Coba sebelumnya di pinuhan eta teh. Kan tidak ada masalah. Dan itu mah anu dagang tidak bisa dimarahin, dagang mah SPBU nu saya cenah urusanana tuh ek ditutup rek dibuka oge nya gitu. Tapi ada toko di sana tuh ditutup toko teta. Padahal tokonya orang kafir, saya lihat orang kafir itu memang enggak PT nu bogana teh. Tapi alus teman ditutup. Tapi kumaha niat apa jadi pahala atau tidak? Ternyata ditutup teh unggah Jumaah eueuh nu meuli. Nanti batan ditungguannya. Ini ditutup. Tapi alasan bagus sedang Jumat sendirinya padahal ya karyawati. Nah, itu hadis yang 4 ini. Tadi kita lewati hadis itu ya. Yang 40. Ini sebetulnya saya ingin membaca hadis ini dulu. Yang di bawah nih 495. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ala musafirin jum'atun rawahu Tabrani bi isnadin dhaifin.
Dari Ibnu Umar katanya telah bersabda Rasulullah SAW, bagi musafir itu tidak ada Jumat. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang dhaif. Nah, ini tidak bisa dilaksanakan sehingga ke sapar ge wajib Jumat. Tetapi ada dari yang lain. Justru dari Ibnu Umar. Dalam riwayat Bukhari, Ibnu Umar itu diberitahu bahwa pamannya meninggal. Kemudian Ibnu Umar itu pergi dan tempat pamannya itu jauh. Itu hari Jumat. Ibnu Umar itu mengurus pamannya. Dan orang-orang tahu pada pami anu maut banyak pada uninga. Isa cenah. Itu anak adik Umar. Duka adik Umar, duka adik ibunya, pokoknya adik Umar lah pami itu. Berarti cenah Ibnu Umar kadinya, dan Ibnu Umar itu sudah menjadi ulama. Di antosan di masjid dah orang manfaatkan khutbah. Ternyata tidak ke masjid. Itu Ibnu Umar teh. Tapi piraku teh salat tohor punya. Nah, jadi Ibnu Umar yang meriwayatkan ini. Dan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi bagi musafir boleh tidak Jum'ah. Bukan tidak boleh Jum'ah. Boleh tidak Jum'ah. Hikmah syariahnya pada saat sekarang. Kita dalam perjalanan Jum'ah di dia, lebar ini waktu. Sebab baru jam 11. Sugan we di itu. Masjid berikutnya, masjid berikutnya tuh tidak ada masjid teh. Jum'ah kumaha ka dieu lebar waktu setengah jam, Pak. Ari ka Pangandaran mah nya eta mah da biasa wae. Gitu. Aduh ya cekna check-inna jam sabaraha check-in teh? Hah? Jam 2 tah check-in. Aduh, ieu check-in jam 2 abdi mun datang ka ditu kumaha? Teu kumaha eta mah. Nya, bade jam pome dibuka tabuh 2 tah tabuh 1 biasa. Tabuh 1 bade sumbing tabuh 3 kan teu ada masalah. Benten sareng check out. Kalau check out terus jam 12 ya jam 1 tah itu bermasalah. Ieu mah ada kesibukan-kesibukan tertentu. Misalnya untuk mengejar pesawat. Wah, iya pesawat diudag. Mengejar naon teh? Keberangkatan boarding pass. Mengejar eta kudu Jumaah. Nah itu hikmahnya. Boleh tidak Jumaah. Itu teteh. Bukan hadis yang ini, ya mah dhaif. Tapi Ibnu Umar mempraktekkan, dan Ibnu Umar itu adalah sahabat yang sangat mengerti tentang fikih. Bahkan Ibnu Umar itu taati kepada Rasulullah SAW. Artinya apapun yang dilakukan Rasulullah itu laksanakan. Dan ternyata ada ketika di Arafah hari Jumat Rasulullah tidak Jum'ah. Kata Umar bin Khattab, Rasulullah salat duhur dan asar. Gitu. Kan? Jama' qashar. Jama' qashar. Itu. Musafir, jama' qashar. Itu hari Jumat di Arafah. Nah, di sini dari hadis itu dapat ada beberapa fikih. Di Arafah itu sekalipun hari Jumat tidak ada Jum'ah. Itu fikih yang pertama. Ada fikih yang kedua. Pada hari Jumat itu boleh menjama dengan asar daliana nu eta. Sebab Rasulullah itu sholat Jumat dirinya teh. Kata seorang Rasulullah sholat duhur pada hari Jumat, kata seorang sholat Jumat. Mengapa orang ini mengatakan Jumat? Kan sholatnya sami 2 rakaat. Tidak pakai khutbah. Khutbah Rasulullah itu. Eta macam khutbah Arafah. Tuh banyak. Tadi dinya Pak.
para ulama teh harus mencurahkan kesungguhan teh. Dalilnya satu tapi fikihnya banyak. Tidak ada keterangan bahwa Rasulullah SAW menjama asar dengan Jum'ah. Itu tidak ada. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil itu bukan berarti tidak ada kejadian. Data mah sudah biasa. Ada yang menyatakan bahwa Jum'ah itu zuhur. Buktinya pada hari Jumat tidak sholat zuhur. Ya, ada yang menyatakan bahwa Jumat itu Jumat. Buktinya ada khutbah, harus mandi dulu, ada intidor, ini Jumat. Ini berbeda pendapat. Berbeda pendapat karena tidak ada dalil yang jelas. Kalau begitu berbeda pendapat tuh kalau salah dimaafkan. Kalau sudah ada dalil kemudian tidak laksanakan tak eta doraka. Ini kan berbeda pendapat. Zaman dulu juga ada berbeda pendapat sehingga ada madhab. Nah, kalau di kita di Persis ada Dewan Hizbah. Beda Pak. Pendapat seorang dengan pendapat Dewan Hizbah. Kalau pendapat seorang itu tidak teruji. Kalau Dewan Hizbah teruji. Sebab pendapatnya bisa dibantah oleh orang lain. Ya. Jadi hasil pemikiran jam'iyah berjamaah beda antara pendapat berjamaah dengan pendapat seorang. Itu kualitasnya akan beda. Sapinter-pinter na oke. Jadi kan para linter. Seperti kemarin itu Majelis Ulama ya mengadakan ijtima'ul ulama itu yang saya sebutkan itu aya SPJ teh nih. Hari Selasa kemarin itu ada hasilnya. Jadi dari berbagai ormas begitu. Itu beda kesimpulannya antara pendapat seseorang dengan pendapat jamaah. Seperti hanya rapat, Pak. Cek ketua teh kudu kitu. Orang rapat, ieu we cek ketang tuana nangis teh kudu rapat, Pak. Kalau instruksi, kalau ketua menyatakan itu kudu kumaha ieu solusina. Biasana piknik katanya, contohna imah. Piknik teh cenah eta piknik Jabaliyah teh ka gunung atawa Sahiliyah teh ka laut. Laut nu mana itu cenah ka Pangabuan Ratu atawa ka Pangandaran gitu. Tapi kalau kata ketua teh urang ka Pelabuhan Ratu. Dan tidak disetujui jung we ini sorangan cenah gitu. Itu pendapat itu misalnya ya gitu. Jadi keputusannya boleh tidak Jum'ah. Itu sudah dibahas bagian. Jadi nu ieu mah teh acan ta 481 482 bade ayeuna. Oh, mohon 8 hiji. Jadi 482, tah 482 lah. Ada 2 D-nya. Nanti dibahas lagi lah hari Rabu yang akan datang. Ini An Samurah bin Jundabin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minina wa mu'minat fi kulli jum'atin rawahu Bazzar bi isnadin layyinin. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun bagi mukminin dan mukminat di tiap-tiap Jum'ah. Diriwayatkan dia oleh Al-Bazzar dengan sanad yang di sini lembek ya. Jadi lembek teh leuleus gitu. Jadi leuleus mah aya, Pak. Aya leuleus mah. Di bawah coba lihat. Yang lembek ada hadis lemah dan ada yang lembek. Kalau disebut lembek maksudnya hadis yang kelemahannya agak ringan dibandingkan dengan hadis lemah tuh. Itu mah lemah atau iya mah. Jadi hadisnya
Karena yastaghfiru lil mu'minina wa mu'minat. Eta teh dina khutbah. Dina khutbah. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dosa orang tua kita, dosa orang-orang yang telah lalu. Itu kan kalau bahasa Arab mah Allahumma gfir lil mu'minina wa mu'minat al ahya wal amwat gitu. Jadi memintakan ampun. Itu teh ada dalam Quran. Dalam Quran. Oh iya. Dina Quran surah naon ayatna teh. Banyak bukan banyak, ada beberapa gitu. Surat Al-Hujurat bukan. Dan memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Dan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya nanti kita bahas itu. Kita bahas lagi nanti dengan sekalian sampai akhir. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, semoga menjadi ilmu dan menjadi hikmah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.